Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita hari demi hari. Dan hari ini hari Minggu 21 Juli 2024. Saya percaya saudara semua sudah beribadah dan melayani. Saya sendiri pun hari ini berkhotbah. Tuhan izinkan di gereja yang saya layani belajar mengenai atribut Tuhan hari ini. Dan juga saya berkhotbah di Newcastle, itu 2 jam dari Sydney. Jadi 4 jam bolak-balik pelayanan di sana. Saya bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu sukacita setiap kali memasuki dan melewati hari Minggu. Karena itu adalah hari di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman di gereja. Dan kita harus setia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu perintah Tuhan. Dan sebelum kita istirahat untuk siap memulai aktivitas kita besok dalam pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang lain, ada baiknya mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan sehingga kita bisa dipenuhi dengan kasih dan kemurahan Tuhan dalam firman-Nya. Hari ini kita akan belajar atribut Tuhan yang bisa di-share kembali dengan ciptaannya, yaitu Tuhan kita panjang sabar. Kita membaca dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Puji Tuhan, ini tentunya ayat yang ditulis oleh Musa sendiri, dan ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa, karena pada waktu itu, pada saat Musa berada di Gunung Sinai, orang Israel tidak sabar menunggu, malah membangun dan membuat lembu emas dan menyembahnya. Tuhan marah dan hendak menghukum mereka. Lalu Musa datang kepada Tuhan dan mengingatkan, Tuhan, tolonglah ampuni mereka, karena Engkau itu Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dalam ayat ini saja ada beberapa atribut yang kita bisa belajar. Namun, dan juga sudah kita pelajari beberapa hari sebelumnya. Namun hari ini kita belajar Tuhan kita panjang sabar. Dan karena doa dan permohonan Musa ini, Tuhan tidak menghukum orang Israel dengan keras, dan 3.000 orang saat itu ada yang mati. Itu karena belas kasihan Tuhan dan panjang sabar Tuhan. Tidak semuanya dihukum mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita itu panjang sabar, dan ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan Tuhan kita itu panjang sabar. Misalnya dalam Mazmur 86 ayat 15, lalu ayat kemarin yang kita baca 145 ayat 8 juga menggambarkan bahwa Tuhan itu panjang sabar. Dalam bahasa Inggrisnya disebut slow to anger. Kalau Tuhan itu tidak panjang sabar, maka Ia sudah menghukum dunia ini dengan kebinasaan. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Di kitab Petrus dinyatakan bahwa kenapa Tuhan belum datang-datang? Karena Tuhan masih menunggu manusia untuk datang dan bertobat dan diselamatkan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kalau Tuhan kita itu panjang sabar, maka sudah pasti kita pun harus menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Ini tidak mudah. Kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk hidup dan memiliki roh panjang sabar seperti yang Tuhan kehendaki. Amsal 19 ayat 11 menyatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ternyata kalau kita mau panjang sabar, kita harus menggunakan akal pikiran kita, akal budi kita. Karena orang kalau lagi marah, itu akalnya tidak bekerja dan bisa melakukan yang membahayakan. Karena itu, Alkitab menyatakan, kalau kita ingin panjang sabar, gunakan akal budi kita. Apakah worth it? Kalau kita marah berlebihan, akhirnya baku hantam, melukai orang lain, akhirnya kita masuk penjara, apakah itu worth it? Apakah itu berharga? Saya pikir tidak. Karena itu, biarlah kita sama-sama semua mengikut teladan Tuhan kita yang maha panjang sabar. Yakobus 1 ayat 19 berkata, saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dan sekali lagi, panjang sabar hanya bisa diproduksi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Karena itulah sabar adalah salah satu buah atau manifestasi dari Roh Kudus yang keluar dalam diri kita, yang hanya kena kekuatannya sajalah kita bisa menjadi pribadi yang panjang sabar. Mari bersyukur memiliki Tuhan yang panjang sabar, sehingga sekalipun kita membuat kesalahan, Ia selalu senantiasa mengampuni kita tanpa henti. Dan karena Dia panjang sabar, kita pun harus belajar menjadi pribadi yang sabar dan murah hati kepada orang-orang di sekeliling kita. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal kesabaran kita. Kalau saudara suami, istri, anak-anak, karyawan, hamba Tuhan, siapapun juga saudara, mari memohon kepada Tuhan untuk memiliki roh panjang sabar seperti Tuhan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih setia Tuhan menyertai kita, dan sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi hari Senin kita bangun dengan semangat, dengan sukacita yang baru setiap pagi untuk menjalani aktivitas kita dengan sukacita.